Seekor gajah liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Seorang ayah dan dua balitanya terluka saat menyelamatkan diri dari kebakaran rumah. Menanti hukuman berat pelaku kekerasan seksual dengan korban para santri dan santriwati. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah semi permanen dan permanen plus 2 sepeda motor di Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi terbakar. Seorang ayah beserta 2 balita penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Warga Jalan Angsana Raya RT 8 RW 12 Pinggir Kali, Ampuran, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa pagi panik dengan kobaran api yang membakar sedikitnya 6 rumah semi permanen dan permanen. Dibantu petugas pemadam kebakaran, warga bahu-membahu melakukan pemadaman. Tidak hanya meludeskan sejumlah rumah, si jago merah juga membakar habis 2 sepeda motor. 5 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang juga turut terbakar. Seorang ayah beserta 2 balitanya terluka bakar saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Korban dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Itu ada yang luka, ada yang luka 30% itu dari pemilik rumah, Bapak Tatang, dan balitanya ada 2 anak-anaknya sendiri. Sekarang satu yang Bapak Tatangnya udah dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng, terus balitanya itu dibawa ke klinik. Viral di media sosial, seorang sopir truk mengeluh terjadi korban pungutan liar di Jakarta Utara. Sekali melintas ia terkena 4 kali pungli. Dan masih juga di Jakarta Utara, 4 orang pengatur lalu lintas liar atau PAOGA ditangkap Satpol PP lantaran kerap mengarahkan kendaraan untuk melawan arah. Pengendara mobil ini terkejut saat hendak berbelok dari Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara melalui jembatan. Dari arah berlawanan, tiba-tiba ada mobil lain yang melaju melawan arah. Mobil yang melawan arah ini ternyata dikawal oleh sejumlah pengatur lalu lintas liar alias PAOGA. Mereka mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengarahkan kendaraan untuk melawan arah demi menghindari kemacetan sekaligus mempersingkat waktu tempuh. Ulah PAOGA ini membuat warga resah. Pada Senin sore, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pademangan menggelar razia dan menangkap 4 orang PAOGA, di mana 2 diantaranya merupakan perempuan. Keempat PAOGA tersebut telah diserahkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara untuk dibina di Panti Sosial Cipayung. Itu PAOGA-nya kita sudah halau dari gelombang 14 sampai 16, tapi itu kucing-kuncingan, dan untuk hal ini kita sudah tindak lanjutin, upayakan semaksimal mungkin sehingga. Video viral lainnya menunjukkan seorang sopir truk mengeluh maraknya pungutan liar di Jalan Ring Road Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengaku dalam sekali melintas bisa terkena pungli sebanyak 4 kali. Setelah videonya menjadi atensi warganet, personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP menangkap 3 terduga pelaku pungli tersebut. Mereka meminta uang mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan dan pembinaan terhadap para terduga pelaku agar tidak kembali melakukan pungli di jalanan. Tim Liputan CNN Indonesia. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat jadi viral di media sosial. Lomba ini menuai sorotan lantaran Dewan Juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari 2 kelompok peserta.
DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Viral di media sosial, final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei lalu. Polemik muncul ketika jawaban regu C, SMA Negeri 1 Pontianak diberi nilai -5 oleh Dewan Juri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Namun, jawaban serupa terkait proses pemilihan anggota BPK yang disampaikan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dias Tasita. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah secara jelas. Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Terkait video viral tersebut, Sekjen MPR RI Siti Fauziah menyatakan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. Siti Fauziah menambahkan masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan tersebut. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Serambi, Mekah. Ada seekor gajah liar ini masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bener Meriah. Kemunculan gajah liar ini membuat warga panik. Warga Gampong Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime, Gayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh panik saat seekor gajah liar masuk ke permukiman mereka. Dalam video yang viral di media sosial ini nampak seekor gajah sedang berjalan di sekitar rumah warga. Terkejut melihat kemunculan gajah, warga panik dan berteriak histeris. Mendengar teriakan warga, gajah ini berlari dan masuk ke semak-semak di sekitar permukiman. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh memastikan gajah ini saat ini telah pergi menjauh dari permukiman warga. Kemunculan gajah liar di tengah permukiman ini jadi penanda penting bahwa habitat gajah sudah terganggu. Selanjutnya kita ke Kota Anging Mamiri. Jagat maya dihebohkan oleh pengendara sepeda motor di Kota Makassar. Seorang perempuan membonceng sepeda motor sembari memangku sepeda motor listrik. Aksi tidak biasa dipertontonkan seorang perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan yang sedang dibonceng sepeda motor ini nampak memangku sepeda motor listrik berukuran besar. Sepeda motor listrik ia posisikan melintang di tengah sepeda motor dan ditahan menggunakan dua tangan ketika sedang melaju di jalan raya. Aksi nyeleneh ini tentu saja mencuri perhatian pengendara lain yang melintas dan menjadi viral di media sosial. Aksi ini tidak untuk ditiru. Cara membawa kendaraan dengan cara dipangku di atas sepeda motor sangat berbahaya, baik bagi pengendara sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kita kembali ke ibu kota. Peristiwa viral juga berlangsung di Jakarta Selatan. Ada pengendara mobil menabrak sepeda motor hingga perempuan pengendara sepeda motor terjatuh ke parit. Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan peristiwa mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan di Jalan Ismail, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Insiden ini menyebabkan perempuan ini jatuh terperosok ke parit. Bukannya berhenti, pengemudi mobil justru meninggalkan lokasi tanpa rasa peduli terhadap korban. Korban lantas ditolong oleh warga sekitar. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Kuku Islami menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi kejadian.
Pihaknya sudah mengantongi identitas pengemudi mobil dan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Produsen kerupuk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan akibat semakin melonjaknya harga minyak goreng dan plastik. Sementara itu di tengah naiknya harga bahan pokok, harga telur justru terjun bebas. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga telur turun dari Rp27.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Akibatnya peternak kelimpungan karena harga pakan ayam terus naik. Jika biasanya ada 12 pekerja di rumah produksi kerupuk di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini, kini hanya tersisa 8 orang saja. Supardi, pemilik usaha kerupuk goreng ini mengaku terpaksa mengurangi jumlah karyawannya demi mempertahankan usahanya. Sejak sebulan lalu, Supardi harus putar otak untuk mempertahankan usaha kerupuknya di tengah terus naiknya harga minyak goreng dan plastik kemasan. 1 drum minyak goreng curah sebanyak 200 liter yang dulu bisa dibeli dengan harga Rp2.500.000 kini naik menjadi Rp3.650.000. Sementara plastik kemasan naik dari Rp28.000 ke Rp45.000 per kilogram. Tak hanya merumahkan 4 karyawannya, Supardi juga harus mengurangi jumlah kerupuk dalam setiap kemasannya. Dampak dari kami orang seperti ini ya, pekerja-pekerja penggoreng kerupuk ini dampaknya ya penghasilan ya memang minim, jadinya kurang, nggak seperti biasanya. Dari berapa itu Mas biasanya omsetnya? Omset yang bisa dikatakan per bulan ya, per bulan dari 8 juta sampai sekarang ini turun jadi 5 jutaan. Hal berbanding terbalik dirasakan peternak ayam petelur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Harga telur yang biasanya Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram kini terjun bebas di angka Rp22.000 hingga Rp22.500 per kilogram. Eko, salah satu peternak di Desa Mojo Tengah, Kecamatan Mojowarna, dipusingkan dengan turunnya harga telur. Padahal harga pakan ayam justru melonjak dari Rp6.800 hingga Rp7.000 menjadi Rp7.400 hingga Rp7.800 per kilogram. Pakan ini ada kenaikan terus. Kita dapat info dari teman-teman toko pakan di bulan ini ada kemungkinan masih naik terus sampai bulan akhir Mei masih ada kenaikan. Karena kan faktor dan baku pakan ternaknya naik, yaitu SPM, MVM yang pembeliannya semua impor, katanya impor pabrikan naik. Selain itu, jagung juga naik, kado juga naik. Yang jadi permasalahan, telurnya malah turun. Para peternak berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga pakan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi terus mendalami kasus pencabulan yang menjerat AS, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo Pati. Hingga Senin sore, polisi telah memeriksa belasan saksi. Sementara tersangka mengakui telah mencabuli para santriwatinya. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AS 51 tahun mulai kooperatif dalam pemeriksaan. Berdasarkan keterangan terbaru dari kepolisian, tersangka mengakui telah melakukan aksi cabul terhadap 2 santriwati yang kini berstatus sebagai saksi dan korban juga korban terlapor. Mirisnya salah satu korban dilecehkan 10 kali oleh tersangka dengan dalih kedekatan guru dan santriwatinya. Penyidik memanggil total 17 saksi dan diperiksa secara tertutup. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum berani bersuara. Polisi berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan para korban mendapat pendampingan psikologis melalui unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak. Jumlah korban sampai dengan detik ini dari hasil pemeriksaan masih, jadi kami tetap masih membuka pintu maupun posko apabila ada korban atau keluarganya atau tetangganya yang mau bersaksi dia pernah mengalami peristiwa tersebut atau mengetahui adanya korban ini, silakan melapor ke kami.
Kasus dugaan kekerasan seksual yang pelakunya guru agama memicu keprihatinan mendalam. Kasus di Surabaya, 3 dari 7 korban pencabulan ustadz ini mendapat pendampingan psikologi dan hukum. Jika dampak trauma tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin para korban bisa menjadi predator di kemudian hari. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Waktu tidur masuk di mulutnya. Yang sama senangnya apa yang? Seorang ustadz atau guru ngaji di sebuah pondok pesantren di kawasan Genteng Kali, Surabaya, Jawa Timur inisial MZ ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli 7 murid laki-lakinya. Adalah 7 remaja dengan rentang usia 10 hingga 15 tahun yang menjadi korban pencabulan MZ. Saat ini 3 dari 7 korban sedang didampingi oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Surabaya. Sementara 4 lainnya sedang dilakukan pendekatan agar mau didampingi. Selain pendampingan psikologis, para korban juga mendapatkan bantuan hukum dan layanan konseling. Selalu Mas, selalu. Jadi kita memang home visit ya untuk melakukan pendampingan keluarga korban, ya orang tuanya, ya korbannya, karena pasti akan kaget, akan shock akan hal-hal yang terjadi pada anaknya. MZ sang predator mengincar para santri yang semuanya laki-laki. Dari 7 korban diketahui aksi MZ berlangsung selama sekitar setahun, mulai 2025 hingga Mei 2026. Aksi MZ terbongkar setelah salah satu korban berani melaporkan apa yang dialaminya. Tetapi bukan tidak mungkin jumlah korban bisa bertambah. Baru saja terungkap kasus ustadz yang mencabuli 50 santriwatinya di Kota Pati. Publik kembali digegerkan dengan kasus serupa yang terjadi di Surabaya. Seorang ustadz yang mencabuli 7 santri laki-lakinya yang semuanya adalah remaja. Jumlah korban yang dilaporkan dipercaya adalah fenomena gunung es, di mana mereka yang mengaku sebagai korban tidak mewakili jumlah kasus atau jumlah korban yang sebenarnya. Alasannya karena apa yang dialami korban dipercaya sebagai aib, sehingga kasus ini harus ditutup rapat-rapat karena bisa memperburuk citra keluarga dan korban sendiri. Adanya relasi kuasa pada hampir semua kasus kekerasan seksual, di mana para pelaku biasanya memiliki fungsi otorita, sehingga para korban takut dan pengakuannya tidak dipercaya. Kemudian adanya normalisasi kekerasan sebagai tindak pendisiplinan. Bukankah kekerasan seksual juga kekerasan? Kasus Surabaya dan Pati memantik respons dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos mengutuk keras aksi predator seksual yang sangat melukai dunia pendidikan. Kemensos juga turut melakukan pendampingan psikologis bagi para korban, baik santri maupun santriwati. Meski kasus ini sangat melukai citra dunia pesantren, Mensos berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua lembaga pendidikan agama. Jadi korban ini harus kita pikirkan dengan baik, santri-santrinya juga harus kita pikirkan dengan baik. Untuk pelakunya kita dukung untuk diberi hukuman yang sekeras-kerasnya. Mensos memberikan pendampingan. Jelas memberikan pendampingan, nanti kita hasilnya pendampingannya sesuai dengan hasilnya. Berikutnya bicara tentang korban. Jika tidak tepat ditangani, korban kasus kekerasan seksual bisa menjadi pelaku kelak di kemudian hari. Trauma yang dialami para korban harus segera ditangani agar bisa pulih dan menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau tidak, maka luka batinnya akan terakumulasi dan lambat laun menjadi depresi serta muncul sikap ingin menjadi berkuasa. Ya, ketika ada korban, kita seringkali blaming the victim. Kenapa kok bisa terjadi? Kok kamu tidak melawan, gitu ya? Kok kamu nggak teriak aja, gitu. Nah, itu seperti memojokkan mereka, gitu ya. Justru itu mengintimidasi mereka. Jadi, stop blaming the victim, gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita percaya kepada mereka. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih kondisi yang terjadi di dalam diri mereka, luka-luka apa kemudian yang masih mereka rasakan. Jumat pekan lalu, polisi meringkus MZ, pelaku pencabulan yang juga ustadz di pondok pesantren. MZ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polrestabes Surabaya.
MZ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Tahun 2023 tentang KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia. Usai jeda komersial berikut, aksi pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Redaksi segera kembali. Ribuan jemaah haji Indonesia membadati Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat ini mencuri perhatian warganet dan jadi viral di media sosial. Suasana di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah tampak sibuk. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bersiaga menyambut kedatangan jemaah sekaligus mengurus ribuan koper para jemaah. Petugas haji di lapangan juga turut membantu mengangkat koper-koper tersebut ke dalam bus untuk dikirim ke pemondokan di Mekah. Petugas memastikan jika ada koper jemaah haji yang tertinggal akan diantar sampai ke hotel yang bersangkutan. Namun dalam proses penerbangan yang panjang, kerusakan koper kadang tidak terelakkan. Pihak maskapai Garuda Indonesia sebagai salah satu penyedia layanan penerbangan haji menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan ini. Garuda telah menyiapkan koper pengganti di bandara bagi kerusakan yang masuk dalam kategori berat. Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang rusak dan sebagainya. Sementara itu, aksi seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia saat turun dari pesawat mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ocpawangsinga, tampak seorang pramugara menggendong jemaah haji lansia turun dari tangga pesawat hingga masuk ke dalam bus. Aksi pramugara itu menuai respon positif dari warganet. Sejumlah warganet memuji ketulusan dan kepedulian pramugara yang sigap dalam mendampingi jemaah haji, terutama lansia yang membutuhkan bantuan tambahan selama menunaikan ibadah haji. Aksi sederhana pramugara asal Indonesia ini menunjukkan bahwa di tengah padatnya tugas masih tersimpan ketulusan dan empati. Tim Liputan CNN Indonesia. Di kota Madinah ada es krim viral dan jadi buruan jemaah haji. Tidak hanya punya rasa unik, pembeli juga mendapat taburan bunga mawar jika membeli es krim. Cuaca terik di kota Madinah yang mencapai 40 derajat Celcius tidak menyurutkan semangat para jemaah haji untuk mencicipi kuliner yang sedang hits di media sosial. Ya, inilah es krim mawar. Disebut demikian karena keistimewaan es krim ini terletak pada rasanya yang jarang ditemui, yaitu aroma khas mawar. Cara penyajian es krim ini juga tak kalah unik. Sebelum es krim diberikan pada pembeli, sang penjual akan menyemprotkan spray beraroma mawar dan melempar-lemparkan bunga mawar ke arah pembeli. Wah, pasti full of mawar. Proses pembuatannya yang artistik ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jemaah yang mengabadikannya melalui ponsel mereka. Salah satu jemaah haji yang tertarik mencicipi es krim mawar adalah Tarhani yang berasal dari Filipina. Ia menyebut es krim ini rasanya sangat unik. Wonderful. Hi, I am Tarhani from Philippines and I love to try the ice cream. It's yummy and it's so girly. Oh, this one is more tastier than our ice cream in Philippines. Unique. It's a unique taste. Sementara itu, Hussein Labib bersama istrinya, jemaah haji asal Indonesia, juga tak mau melewatkan kesempatan mencicipi es krim mawar ini.
pinjam punya orang. Ya kemasannya luar biasa ini karena ya warnanya juga menarik. Ya, saya dengan istri saya ini kan kota cinta, kota penuh cinta kepada Nabi. Jadi insya Allah dengan kita membeli ini, dengan kita berkunjung di sini menambah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Selain rasa mawar, kedai es krim ini juga memiliki varian rasa khas Timur Tengah seperti kurma, pistachio, hingga vanila dan coklat. Dengan harga yang cukup terjangkau, es krim ini menjadi salah satu cerita manis bagi para jemaah haji di sela-sela aktivitas ibadah mereka di kota Madinah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi. Florida di Amerika Serikat dilanda kebakaran hutan. Sebuah garis api muncul yang oleh warganet disebut menyerupai garis neraka. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di redaksi. Wilayah Florida, Amerika Serikat dilanda kebakaran hutan. Sebuah garis api yang dijuluki garis neraka muncul. Namun sayangnya laporan ini menutup redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan, pamit. Sampai jumpa. Wilayah Florida, Amerika Serikat kembali dilanda kebakaran hutan besar. Api membentang di kawasan Everglades dekat garis batas Broward dan Miami-Dade County. Rekaman yang viral di media sosial menunjukkan api menjalar panjang menyerupai garis neraka. Kebakaran dilaporkan bermula di dekat Max Fish Camp sebelum menyebar cepat, mengganggu akses jalan di sekitar lokasi dan memicu respons darurat dari berbagai instansi. Dinas Kehutanan Florida menyatakan kebakaran telah menghanguskan hampir 2.000 hektar lahan dengan tingkat pengendalian baru mencapai 20%. Sejumlah jalan di sekitar lokasi terdampak, sementara warga diminta tetap berada di dalam rumah untuk menghindari paparan asap. Hingga kini, petugas darurat masih terus melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Badai salju menerjang sejumlah wilayah di Siberia Barat, Rusia, dan melumpuhkan aktivitas warga di berbagai kota. Khanty-Mansis dan Noyabers menjadi dua daerah yang terdampak parah dengan salju tebal menutup jalan dan ruang publik. Otoritas meteorologi memperkirakan angin kencang yang mencapai 24 meter per detik ini memperburuk kondisi dan membebani proses pembersihan. Pemerintah daerah untuk sementara menutup sejumlah ruas jalan demi menjaga keselamatan pengendara dan mempermudah akses petugas darurat. Status siaga ditingkatkan. Petugas dan alat berat diterjunkan untuk membersihkan timbunan salju yang di beberapa titik mencapai 80 cm. Sementara sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi cuaca membaik dan aktivitas warga dapat kembali normal. Pemirsa, ada kabar bahagia nih bagi kalian para cheese lovers karena ada varian saus baru yang siap bikin momen makan kalian jadi makin seru. Yap, kali ini McDonald's mengeluarkan inovasi baru yaitu McD Cheese Dang. McD Cheese Dang merupakan saus keju creamy gurih dari McDonald's Indonesia yang disajikan terpisah. Varian terbaru dari McDonald's ini memberikan pengalaman makan yang lebih seru dan penuh dengan eksplorasi rasa. Dan yang pastinya makan jadi lebih nendang. McDonald's baru saja meluncurkan produk terbaru kami yaitu McD Cheese Dang. Nah, produk tersebut terinspirasi dari kebiasaan konsumen-konsumen Indonesia yang kalau makan itu pasti belum lengkap kalau nggak pakai saus. Kemudian kami juga melihat bahwa konsumen Indonesia itu sangat suka dengan cheese. Nah, itulah yang membuat kami meluncurkan McD Cheese Dang ini untuk pertama kalinya, sehingga kami bisa menghadirkan pengalaman makan yang luar biasa khususnya untuk para cheese lover. McDonald's varian baru ini sukses diminati hampir setiap orang. Selain rasanya yang nendang, McD Cheese Dang juga menjadi inovasi baru buat teman makan. Karena aku suka keju ya, ini beneran enak banget. Soalnya kejunya tuh bener-bener melt dan rasanya tuh bener-bener pas, jadi nggak asin juga gitu loh Kak. Jadi kayak buat pecinta keju ini wajib banget coba sih.
Tapi emang ya, McDonald's selalu konsisten loh memberikan inovasi rasa terbaru untuk terus memberikan pengalaman makan yang seru bagi semua orang. Seperti Cheese Paradise yang ada di McD Arta Gading, Jakarta Utara. Di sini, pengunjung bisa langsung merasakan pengalaman dan sensasi Cheese Paradise. Untuk McD Cheese Paradise ini, dari luar itu para cheese lover bisa merasakan sensasi daripada cheese ya. Jadi sudah terlihat bahwa McD Arta Gading itu tiba-tiba disulap gitu ya menjadi lautan cheese. Kemudian waktu mereka masuk ke dalam McD, langsung bisa dilihat banyak sekali spot-spot Instagramable yang mereka bisa nikmati ya bersama teman-teman dan juga keluarga. Mereka bisa berfoto-foto. Kemudian juga untuk para anak-anaknya, adik-adik ataupun keponakan, kita juga mempunyai kolam bola ya di Cheese Paradise ini yang tentunya bisa dinikmati oleh mereka. Kemudian kita juga ada permainan ya dengan claw machine yang ada di belakang saya ini ya. Jadi syaratnya mudah, hanya dengan pembelian produk-produk McD, kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di claw machine ini dan tentunya bisa memenangkan berbagai hadiah menarik. Untuk para cheese lover, ayo datang ke McD Arta Gading untuk rasakan sensasi auto nendang pakai cheese dang hingga 7 Juni mendatang. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan datang ke McD Arta Gading untuk cobain langsung pengalaman Cheese Paradise yang pastinya seru banget. Cheese Paradise akan berlangsung sampai 7 Juni 2026 mendatang. Jangan sampai ketinggalan ya. McD Cheese Dang, dunk it like never before.